Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku ya, Serina Novianti. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat ya, amin. Untuk yang sakit semoga segera sembuh, dan untuk kita yang sehat semangat selalu beraktivitasnya ya teman-teman. Apalagi di bulan Ramadan gini ya, kita harus tetap full produktif pokoknya. Semangat semuanya ya. Oke, alhamdulillah aku mau share aktivitas lagi ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya videonya H-1 sebelum puasa atau munggahan gitu ya. Tapi aku baru sempat edit dan baru sempat aku upload sekarang. Jadi ini tuh aku lagi mau masak untuk besek gitu ya teman-teman. Karena di tempat aku, di daerah perumahan aku itu udah tradisi gitu ya, munggahan itu satu rumah bawa 3 besek gitu. Nah di sini aku mau masak sendiri aja. Padahal biasanya aku tuh selalu pesan catering, tapi ini aku mau coba untuk masak sendiri karena kebetulan bahan-bahan di kulkas juga banyak ya. Nah itu aku udah goreng kerupuk dan udah rebus telur juga, rebus bihun juga ya, itu warna putih. Nah di sini aku lagi mau blender untuk bumbu bihunnya. Aku cuma menggunakan bawang merah, bawang putih dan kemiri. Untuk bawang merah dan bawang putih itu perbandingannya 2:1 aja ya teman-teman. Misal bawang merahnya 8, bawang putihnya 4. Kalau aku sih selalu kayak gitu ya. Kalau kemiri aku secukupnya, biasanya aku pakai 2, kalau bawang putihnya 4. Kemudian ini aku blender aja sampai halus gini, sampai bener-bener halus, sampai nggak ada gerindil-gerindil lagi gitu ya teman-teman. Sebenarnya di kampung aku di Cirebon itu nggak ada tradisi munggahan kayak gini ya teman-teman. Jadi kayak biasa aja masak untuk sendiri-sendiri aja gitu. Tapi kalau di sini di Banten, jadi kita tuh masing-masing rumah pada bawa besek untuk ke musola. Nanti di musolanya itu akan diadakan pengajian bersama. Nah kemudian nanti beseknya akan dibagikan lagi sih ke jamaah gitu. Cuma aku tuh kemarin gak hadir di pengajiannya karena ada Dede Faren gitu ya. Menurut aku tuh rempong banget dan aku juga gak akan bisa fokus untuk mendengar pengajiannya, yang ada malah mungkin mengganggu aktivitas sekitar. Jadi aku gak hadir ya. Nah ini untuk bihunnya udah aku masukkan tadi ya bumbunya. Pokoknya ditumis aja sampai benar-benar matang. Sampai kalau aku sampai warnanya tuh kecoklatan karena takutnya nanti bau langu gitu ya teman-teman. Nah kemudian ini kita aduk-aduk aja karena wajan aku tuh bukan wajan anti lengket. Jadi itu aku ngaduk-ngaduknya bener-bener penuh effort ya. Nah terus tidak lupa ya ditambahkan kecap manis biar semakin cantik warnanya. Nah untuk bumbu-bumbu kehidupannya aku tuh pakai garam, micin, ladaku, masako, sama gula sedikit gitu ya. Untuk takarannya teman-teman bisa dikira-kira aja. Nah itu juga aku masukkan bawang goreng. Itu tuh aku beli ya bawang gorengnya di jualan gitu yang ada di pasar-pasar gitu. Aku nggak goreng sendiri. Oke lanjut, ini aku udah kupas-kupas telurnya ya yang udah tadi aku rebus. Terus ini aku mau bikin sambal ya, sambal goreng. Untuk sambalnya biasa aja ya, aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, dan tomat. Oh iya, kalau di tempat teman-teman gimana nih tradisi munggahannya? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Gimana nih teman-teman puasanya? Ini tuh udah masuk di minggu kedua ya, masih pada semangat kan ya. Tapi biasanya ibu-ibu udah pada bolong ya puasanya, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa ganti di lain hari. Oke lanjut, ini aku mau rebus dulu untuk sambalnya. Maaf ya teman-teman, itu tripodnya tuh goyang-goyang gitu karena kesenggol tangan aku. Nah sambil nunggu rebusan sambalnya, ini aku mau masukin kerupuknya. Ini tuh aku pakai plastik yang ukuran 1/4 gitu ya teman-teman. Terus aku tali-tali gitu. Untuk isian beseknya ini tuh aku rencana mau pakai telur balado, sambal, terus lalapan timun, bihun goreng, sama kerupuk aja sih.
Ini tuh aku kerjainnya sekitar jam 2 siang gitu ya teman-teman, waktu Dede Faren tuh lagi tidur, tapi nanti di pertengahan tuh dia udah bangun gitu. Karena besoknya ini aku rencana mau kasih ke musolahnya itu sekitar jam 5-an, jam 5 sore gitu ya. Nah ini kerupuknya udah aku tali-taliin, aku bikin 4 aja karena rencananya satunya mau aku kasih ke tetangga aku gitu ya. Jadi ini aku bikinnya 4 dan ini untuk sisanya mau aku masukin aja ke toples yang ada di rumah. Oke, ini sambalnya udah ngegolak ya teman-teman. Jadi aku matikan aja kompornya, terus aku diamkan dulu sampai sedikit dingin karena aku mau pakai blender ya. Nah ini dia menunya udah jadi ya teman-teman. Ada kerupuk udah aku tali-talikan pakai plastik ya, udah aku bungkusin, terus bihun gorengnya juga udah jadi. Nah lanjut, ini aku mau bikin untuk bahan baladonya ya, bumbu balado. Sebenarnya sama aja sih ya kayak sambal, cuma untuk di bumbu balado ini aku nggak pakai tomat karena menurut aku kalau balado pakai tomat tuh seperti ada rasa asam-asamnya gitu ya, dan aku tuh kurang suka, makanya aku bikin lagi aja bumbunya. Dan kalau sambal itu kan kita rebus dulu ya teman-teman untuk bawang, cabai, dan tomatnya. Tapi kalau untuk bumbu balado ini kita langsung blender aja, nggak perlu direbus. Nah seperti biasa aja kayak gini ya teman-teman, ditumis untuk bumbunya. Kalau udah sedikit tanak kita tambahkan garam, micin, penyedap, pokoknya bumbu-bumbu kehidupan yang lain deh kita tambahkan sebelum telurnya dimasukkan ya, kalau aku kayak gitu sih. Oh iya, jangan lupa ditambahkan gula ya teman-teman, karena ini kan tadi pakai cabe dan mungkin akan pedas gitu ya kalau nggak pakai gula, mungkin gimana rasanya gitu ya. Pokoknya wajib pakai gula ya teman-teman. Nah terus aku tumis aja sampai benar-benar matang dan tanak, sampai keluar minyak gitu ya teman-teman. Nah baru aku masukin telurnya. Aku tuh baru nges waktu udah matang semua, kenapa telurnya tuh nggak aku goreng dulu, kenapa langsung aku masukin gitu aja. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini kan mau langsung dimakan juga, nggak untuk stok yang lama gitu, jadi insya Allah nggak akan basi ya. Tapi teman-teman kalau mau coba bikin telur balado, lebih baik digoreng dulu ya telurnya. Nah ini di sampingnya kompor aku mau bikin sambalnya tadi yang udah aku blender. Terus ini aku goreng, aku bumbuin pakai micin, garam, dan gula aja, gula pasir ya. Kemudian kita masak aja sampai si minyaknya itu surut gitu ya, sampai menyerap gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, aku tuh udah bisa masak untuk besek kayak gini tuh aku udah seneng banget, karena biasanya aku selalu order aja gitu ya ke catering atau ke tukang nasi padang untuk besek-besek kayak gini. Tapi ini tuh aku alhamdulillah udah bisa untuk masak sendiri. Nah untuk lalapannya ini aku pakai timun aja karena aku tuh waktu hari itu tuh hujan terus ya teman-teman, jadi aku tuh pengen keluar, pengen nambahin beli selada sama kol itu nggak bisa ya karena hujannya tuh nggak berhenti-berhenti. Nah itu udah ada ya sambalnya juga, merah merona banget, menggoda. Maaf ya teman-teman yang lagi puasa kalau ada yang nontonnya siang-siang bolong, aku minta maaf ya, barangkali makanannya bikin kalian ngiler. Oke langsung aja, ini untuk bihunnya aku tali-talikan kayak gini ya teman-teman, aku masukkan ke dalam plastik yang ukuran 1/4 juga. Nah ini dia singkat cerita udah aku plastikin semua, yaitu ada bihun, ada timun, terus di situ ada telur baladonya, terus ada kerupuk ya. Nah untuk nasinya ini aku aduk-aduk dulu biar enggak lembab ya, biar lebih biar lebih kering gitu ya teman-teman, biar dingin juga. Sebenarnya lebih bagusnya diakel ya, atau dipakein kipas gitu, kipas bambu, terus ditaruhnya di nampah gitu. Tapi karena aku tuh udahlah yang ringkes-ringkes aja ya, yang singkat-singkat aja, yang simpel-simpel aja, jadi aku aduk-aduk aja di dalam panci magicomnya kayak gini. Yang penting bisa mengurangi uap ya.
Sambil sapa nih teman-teman semua lagi pada ngapain nonton video aku. Semoga kalian nontonnya enjoy ya. Dan semoga video aku ini bisa ada manfaatnya dan sedikit menginspirasi ya untuk kalian yang mungkin next mau masak besek gitu ya, yang low budget dan gampang banget, simple, mudah, bisa dimasak sendiri di rumah ya teman-teman. Nah ini untuk nasinya aku cetak pakai mangkuk ya. Itu tuh mangkuknya aku dapet dari hadiah santan Sasa ya. Jadi menurut aku itu pas banget ukurannya, sekitar 2 centong gitu loh. Nah kemudian ini kertas nasinya aku gunting ya jadi 2 karena menurut aku cukup untuk setengah aja. Kemudian aku ini ya teman-teman, aku lipat-lipat kayak gini lipatnya seperti yang ada di video. Ujung-ujungnya dibikin segitiga, kemudian dilipatkan ke bawah. Nah seperti ini jadinya ya teman-teman. Lanjut ini aku mau bikin untuk 4 buah nasi ya, 4 cetakan nasi gitu ya. Kalau di sini tuh ya, di tempat deket perumahan aku gitu, di lingkungan perumahan aku, nanti di tanggal pertengahan atau pas tarawihnya udah kunut itu biasanya kita diminta untuk bikin besek lagi untuk mengadakan pengajian lagi. Biasanya orang-orang sini pada bikin ketupat ya teman-teman, atau lontong gitu. Tapi kalau aku, karena kebetulan aku juga belum bisa bikin ketupat, biasanya aku pakai nasi aja. Tapi alhamdulillah walaupun aku nggak bikin ketupat, kadang ada aja gitu ya tetangga yang ngasih. Jadi alhamdulillah aku masih bisa makan ketupat walaupun aku nggak bikin. Nah lanjut ke video ya, ini aku langsung masukin aja ke dalam styrofoam. Untuk nasinya aku taruh di sini aja gitu ya, di pojokan. Kalau di tempat teman-teman ada juga nggak nih tradisi kunut kayak gitu? Aku juga kalau di kampung nggak ada ya, tapi ini di Banten, jadi ya dimana bumi dipijak di situ langit junjung. Jadi aku ikut aja ya teman-teman kalau ada acara apa-apa. Walaupun aku kadang nggak bisa hadir, tapi seenggaknya aku bisa sedikit bersodakoh ya, walaupun menunya juga sangat sederhana, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain, amin. Oke lanjut lagi ke video. Ini langsung aku masukin di pinggirannya gitu ya teman-teman, untuk bihun, telur balado, sambal, dan timunnya, lalapan timunnya aku taruh kayak gini aja. Oke ini udah selesai ya teman-teman, udah selesai aku masukin semuanya. Oh iya, ini juga bisa jadi inspirasi untuk menu Jumat Berkah ya. Barangkali teman-teman ada yang suka masak untuk Jumat Berkah. Ini tuh menunya sangat gampang dan simple banget. Aku tuh mulai masak dari jam 2 siangan dan jam 4 tuh udah beres ya teman-teman. Karena alhamdulillah Dede Farennya tuh lagi anteng gitu di depan nonton TV, jadi nggak gangguin mamahnya masak. Oke ini dia alhamdulillah udah jadi ya teman-teman semuanya, tinggal aku tutupin. Untuk isiannya itu tadi ada nasi, lalapan timun, terus telur balado, sambal goreng, dan bihun goreng. Pelengkapnya ada kerupuk ya. Terus itu rencananya mau aku tambahkan jeruk karena kebetulan aku ada stok jeruk. Terus aku kasih jajanan gitu ya teman-teman. Tapi itu 3 item itu nanti aku taruhnya di luar styrofoam tapi tetap di dalam plastiknya. Oke langsung aja ini aku tutupin dulu untuk styrofoamnya. Oh iya, aku mau ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah menonton dan mau mengklik video ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru pertama kali menemukan channel aku, perkenalkan ya, aku Sherin, seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak yang hidup di daerah rantau, tepatnya di Kande, Serang, Banten. Salam kenal ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang udah selalu support aku, yang udah selalu berkunjung ke channel aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua ya, amin ya robbal alamin. Oke balik lagi ke video. Ini udah jadi ya teman-teman. Untuk isiannya itu, untuk camilannya ada wafer dan ada jeruk.
terus ada kerupuk juga. Alhamdulillah ya teman-teman. Untuk aku yang baru banget belajar masak, baru-baru akhir-akhir ini, jadi aku tuh ngerasa seneng banget ya bisa masak sendiri untuk besekan kayak gini. Karena biasanya kalau ada acara pengajian atau apa aja gitu di rumah aku selalu pesan catering. Oke, lanjut aja, ini aku masukin ke dalam plastik. Teman-teman jangan salpok ya sama plastiknya, ini tuh plastik bekas gitu, bekas belanjaan gitu, tapi bersih ya. Karena kemarin aku pengen beli yang baru plastiknya, tapi hujan gitu ya teman-teman, jadi aku nggak bisa keluar. Jadi ya udahlah, pakai yang seadanya aja yang ada di rumah. Oke, terima kasih ya semuanya untuk kalian yang udah nonton video aku sampai di detik ini. Jangan lupa ya memberikan like, komen, dan subscribe-nya untuk aku. Dan untuk kritik dan saran boleh banget ya teman-teman, sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan agar channel aku bisa terus berkembang dan maju. Oke semuanya, terima kasih banyak ya. Mungkin segini dulu aja ya videonya, maaf kalau kepanjangan ya teman-teman, karena aku bingung editnya, karena emang video aslinya aja tuh panjang banget. Oke, sekian dulu ya semuanya, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan dari aku. Akhir video aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.